Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil haqqil mubin wa ayyadu bil ayati bi ayatil bayyinat litaqumal hujjatu 'alal mu'anidin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu perhiasan yang indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dari Allah dan nikmat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 7 dan 8. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu adalah waktu subuh. Jadi kebiasaan Nabi, Bapak Ibu, sudah salat subuh tu beliau zikir sawanta, kemudian membaliakkan badan 180 derajat mahaduk ke jamaah. Cuma tentu jamaah nan diadui jamaah laki-laki. Biasanya Nabi kalau sudah salat subuh itu beliau berbincang-bincang dengan para sahabat, dan tentu pembicaraan Nabi dan sahabat itu adalah perbicaraan yang mulia, yang mengandung kebaikan, yang menambah ketakwaan, ketakutan kepada Allah, dan juga harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka pada suatu kesempatan itu, untuk membuka pembicaraan itu, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, tahukah kalian siapa hamba yang paling mulia? Kata Nabi. Maka di antara sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, kalian benar, karena para sahabat malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Mereka tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan. Mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, mengagungkan, menyanjung Allah dan memuliakan Allah.
mereka sering tawaf, mereka melakukan segala kebaikan. Tapi yang ambu muka sui bukan mereka, kata Nabi. Kemudian sahabat yang lain pun juga memberikan jawaban, kalau menurut kami ya Rasulullah, manusia yang paling mulia itu adalah para nabi. Rasulullah kembali menjawab, kalian benar, kata Nabi. Sebab nabi-nabi itu mereka berjuang untuk Allah, mereka mengajak kaumnya dan orang sekitarnya menyembah Allah, meninggalkan kemungkaran, dan mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang berat. Bahkan banyak di antara mereka itu juga yang berakhir dengan kematian. Tapi nanambu mukaswi bukan mereka, kata Nabi. Maka ada juga di antara sahabat yang mengatakan, mungkin yang engkau mukaswi itu kami ya Rasulullah. Kami adalah mungkin insya Allah termasuk hamba yang mulia di sisi Allah. Lalu Nabi menjawab, kalian juga benar. Kalian adalah sahabat-sahabatku yang mulia, yang suci, yang berjuang mendampingiku untuk menegakkan ajaran Allah. Kalian melindungi aku juga. Bahkan ada di antara kalian yang sudah menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk Islam. Ada juga di antara kalian yang perang pergi jihad, kehilangan anggota tubuh, ada mata yang buta, telinga tinggal sabalah, baitullah tangan dan kaki, dan tidak sedikit pula di antara kalian yang berakhir dengan kematian. Tapi nanambu mukaswi bukan kalian, kata Nabi. Maka diamlah para sahabat, Bapak Ibu jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menundukkan wajah beliau. Dalam menundukkan wajah itu Nabi taisa barayalah ayam matu membasahi pipi. Dengan suara nanagak lunak dan tasandi, Nabi bersabda, ashtaqtu li ahbabi. Aku sangat merindukan kekasihku, kata Rasul. Mendengarkan itu Bapak Ibu, menjadi gelisahlah sahabat, menjadi gusar para sahabat. Karena para sahabatku lah bantua itu perjuangannya. Abu Bakar Bapak Ibu yang menempati termasuk di antara sahabat dan paling kayu Bapak Ibu. Sampai 0% haratonya tu ditanya oleh Nabi, "Ala yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu wahai Abu Bakar?" Maka dengan tegas Abu Bakar menjawab, "La ya Rasulullah, engkau jangan khawatir. Ambolah meninggalkan untuk mereka itu Allah dan dirimu ya Rasulullah." Nah, sampai bantu itu sahabatku dalam membela Nabi dan menegakkan agama Allah. Tapi yang dimukasui Nabi sebagai kekasihnya itu bukan mereka. Maka bertanyalah sahabat, qalu, mereka bertanya, yang diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, awalasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawablah, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Amman ahbabi faqaumun ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Adapun kekasihku adalah yaitu kaum yang datang setelah aku atau sapaningga aku, kata Nabi, mereka itu beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihat aku atau belum pernah bertemu denganku. Hadisku diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga terdapat dalam riwayat Muslim. Nah, dari kalimatku Bapak Ibu, itu merupakan salah satu bukti bahwa Nabi sangat mencintai dan merindukan umat beliau setelah beliau wafat itu. Sia orang tu itu. Apa kota masuk awak di dalam? Apakah awak hanya mengaku sebagai umat Nabi? Sia orang tu. Maka untuk menjelaskan itu Bapak Ibu, sia orang yang datang masuk kepada golongan umat Rasulullah. Di waktu yang lain Nabi pernah lo berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau yang mulia, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah dititipkan oleh ibundanya Ummu Sulaim
istri dari Talhah bin Abi Talhah, pada usia 10 tahun dan diangkat oleh Nabi menjadi anak beliau. Anas bin Malik ini termasuk juga penjaga rahasia Rasulullah. Penjaga rahasia Rasulullah itu bertiga. Anas bin Malik, kemudian Huzaifah bin Yaman, dan putri beliau Fatimah Az-Zahra. Lalu apa kata Anas? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu itu kami sedang bersama Nabi dakik kami dan beliau sedang tidur ringan gitu. Artinya Nabi istilah bahasa awaknya sedang menggolek-golek, gitu, menggolek-golek. Lalu setelah itu beliau tersenyum dan beliau menagakkan kepala, dan kami bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kenapa? Yang menyebabkan engkau tertawa?" Lalu Nabi mengatakan, "Barusan malaikat Jibril turun kambu menyampaikan wahyu surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad rezeki yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak." Apa sambungannya Bapak Ibu? Sambungan. Fasalli li rabbika wana. Kadang-kadang ayat itu walaupun pendek semua juga lupa dia. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Alih. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya itu, sesungguhnya orang yang membencimu akan terputuslah dari rahmat Allah. Apa itu Telaga Kautsar? Bapak Ibu, sebelum mampu menyampaikan tentang bahas sifat-sifat Telaga Kautsar, sebab Al-Kautsar itu ada beberapa pendapat ulama yang mengartikan itu adalah nikmat yang sangat banyak yang tak terhingga. Kemudian Telaga Al-Kautsar itu juga nama dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum mau sampaikan Telaga Kautsar itu, nanti di yaumil ba'thi, di hari berbangkit, Bapak Ibu jamaah, nan pertama dijagokan atau dibangunkan oleh malaikat Jibril itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibangunkanlah oleh malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad duduk, beliau menggosokkan mata, dan malaikat Jibril memandang kepada wajah beliau yang mulia dengan wajah yang tersenyum. Dan Nabi bertanya, "Ayyi yaumin hadza ya Jibril?" Hari apa ini wahai Jibril? Maka dijawablah oleh malaikat Jibril, "Hadza yaumus sa'atu rabbukum ya Muhammad." Inilah hari yang dijanjikan oleh Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaan Nabi yang pertama kepada malaikat Jibril, "Aina ummati?" Mana umat ambo waktu itu. Barangkali Nabi bertanya 3 kali, "Aina ummati? Aina ummati?" Lalu setelah itu Nabi dalam satu riwayat beliau sujud dalam waktu yang lama. Maka Allah berfirman, "Wahai kekasihku Muhammad, mengapa kau? Bukankah aku telah mengangkatmu derajatmu, engkau yang paling mulia, engkau penghulu sekalian Nabi. Bahkan kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam kuah," kata Allah. Lalu apa kata Nabi? "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku ya Allah sebelum engkau perkenankan keinginanku." Lalu Allah berfirman, "Apa yang kau minta wahai kekasihku? Bukankah kamu tidak pernah tidak memperkenankan keinginanmu? Mintalah, apa yang akan kau minta?" "Ya Allah, izinkan ambo mengumpulkan umat ambo, dan ambo akan memberikan syafaat kepada mereka, pertolongan kepada mereka." Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad,
tidak satu pun yang tidak aku perkenankan wahai Muhammad, dan aku akan kabulkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu aku dari Aisyah aku mengatakan, soalnya hadisku banyak meriwayatkan. Ada dari sahabat Nabi Abu Wail dari Abdullah, ada juga dari Asma binti Abu Bakar, dan juga sahabat-sahabat yang lain banyak meriwayatkan hadisku, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah, amu mandanga, kata Aisyah, nanti di yaumil mahsyar Rasulullah bersabda, ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian menuju telaga, kata Nabi. Al-haud itu telaga artinya. Dan aku akan menanti kalian di sinan, kata Nabi. Ba'at tando-tando atau sifat dari telaga Kausar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang dari telaga itu sama jo lebarnya, Nabi. Anan tabayang di Bapak Ibu, panjangnya sama jo lebar, artinya bantua danau Pasagi ampe. Tapi ada juga ulama meriwayatkan bantuannya bule. Barang lawihnya, kata Nabi di dalam hadis, antara Amman dengan Ailah. Amman itu adalah nama negari di selatan Palestina, kalau kini namanya Jordan. Ailah itu adalah sebutan negeri Syam. Jadi jaraknya itu antara Jordan dengan Syam, itu lawihnya. Dan ada juga dalam riwayat lain antara Amman dengan San'a, yaitu antara Syam dengan Yaman. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan antara Madinah dengan Jufa, yang jaraknya 200 km. Sagitu lawihnya Talago Kausar tu, kata Nabi. Airnya tu lebih putih warnanya daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Kalau aromanya, baunya tu lebih harum dari kasturi, kata Nabi. Maka sianan minum dari air talagu tu, kata Rasulullah, nyunda akan pernah merasakan haus selama-lamanya sampai nya dipersilakan oleh malaikat Ridwan masuk ke dalam surga. Lalu sabanyak tu orang baca cara minumnya, maka kata Nabi, wadah atau cangkiannya nanti akan diambil oleh malaikat dari surga dan berwarna amih dan perak. Bara banyaknya sabanyak bintang di langit. Dan air tu salurannya ada dua, kata Nabi. Pipanya tu amih cek, perak cek, yang salurannya tu tersambung ke surga. Makanya Telaga Kausar itu juga ada di dalam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, itu salah satu di antara pendapat ulama mengatakan ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menampakkan dua sungai. Dua sungai nampak, ampe sungai. Dua sungai jalih di palupuak mata beliau, dan dua sungai lain tak jalih begitu. Nah, sungai yang nampak di palupuak mata beliau itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat atau sungai Furat. Karena dari sikolah awal perkembangan peradaban Islam itu akan munculnya, sampai umat Islam ko barado di atas kekuasaan nan paling tertinggi, tabantang antara Afrika Utara sampai Hindukus India dan masuk ke Asia Timur, sehingga sampailah ke Surau Kapau. Dua sungai lain yang tidak nampak tu, kata Nabi, kata ulama, mungkin itu tafsirannya, yaitu Talago Kausar yang ada di surga dan Talago yang ada di padang mahsyar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sia orang nan paling dulu minum tu, nan paling dulu meminum Talago Kausar tu adalah orang miskin. Orang nan paling miskin dari kalangan muhajirin dulu, yang hijrah dari Makkah ke Yasrib, karena mereka itu miskin bana tibu di Makkah. Dan sifat mereka itu, kata ulama, rambutnya kolah kusui.
panuh dengan debu pasir karena badai pasir. Bajunya lah kuma. Kumanya kau nak kuma basuh awak doh. Kuma dia awak kau kan kependekan kumuh bana gitu. Tolato nak. Kumalnya tu muka suinya tu deklah banyak kabui atau tanah menempel di badan. Kemudian istri-istri mereka itu adalah wanita-wanita yang tidak kaya. Kalau mereka pergi bertamu ke rumah orang, dituti orang pintu, malih orang celiaknya. Orang itulah nan paling dulu meminum telaga Kausar. Dan pendapat ulama yang lain, yang minum itu adalah orang-orang miskin, karena orang miskinlah nan paling berhak terlebih dahulu merasakan kenikmatan telaga Kausar. Sebagaimana Bapak Ibu jamaah, nan paling dahulu masuk sarugo itu orang miskin. Lah selesai orang miskin masuk sarugo, baru bansuan sua 500 tahun sesudah itu nan lain. Dan nan paling terakhir orang kayu. Minta kayu aja Bapak Ibu boleh. Kau minta aja kayu tadi. Mangkonya awak sabar salah dengan keadaan tu. Jangan main ruah marang-marang gitu. Marang-marang. Sahabat nan paling kayu tahu Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf. Kalau kata Ustaz Hadi Hidayat dan juga dalam pendapat ulama lain dalam sejarah, kekayaan Abdurrahman bin Auf tu 50.000 triliun. Di dunia ko orang baru mencapai kekayaan tua di dunia ko baru 3.000 triliun. Kekayaan Abdurrahman bin Auf 50.000 triliun. Beliau sambuah huntonya ko, kudonya ko sangatlah kabanyaknya. Waktu meninggal Bapak Ibu, wasiatnya tolong bagi-bagikan harta ka fakir miskin. Banyak ameh-ameh batangku dicincang di orang sampai latih orang mencencang. Berapa banyak kekayaan. Sehingga Aisyah pernah mengatakan dalam hadis beliau, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Auf dakhalal jannah abwaban. Dakhalal jannah ahwaban. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf kon nantinya masuk surga tu marangka kecil. Bamangko marangka, dia ratunya tu banyak. Tentu sesudah Abdurrahman bin Auf orang kekayunan sudah tu masuk lagi. Abdurrahman bin Auf marangka Bapak Ibu. Sainggonya berdoa tu, ya Allah jadikan ambo miskin. Yo bana jo tiketnya miskin. Ambo ingin saroman jo Mus'ab bin Mu'air dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Sudahlah mereka itu mati syahid. Sementara harato nan terakhir beliau punya itu hanya salai kain baju saja. Tapi Allah tidak memperkenankan. Allah gagalkan Abdurrahman bin Auf menjadi orang miskin. Sebab bukan kandaknya jadi kayu. Awak dek bakal ndak kayu, tidak mau kayu. Sudahlah bakal ndak kayu tu cekik lu gitu. Abdurrahman bin Auf tu paling dermawan Bapak Ibu. Basadakah pun tak baritung-baritung. Tapi nan paling utama fakir miskin. Tu nan paling utama tu. Makanya Bapak Ibu, ambo kalau di mama ngaji kepada orang-orang nan berado tu utamakanlah orang miskin. Sedekah nan membantu bangunan tu kudian-kudian lah gitu. Kadang bara banyaknya musaji yang dibangun, sementara di sebelah musaji itu ada orang kelaparan, meminjam piti 10.000 pembeli bareh. Ada orang betul itu lai. Bapak Ibu jemaah, abara zalim nyawa tu. Nah, Abdurrahman bin Auf bacito-citonya bentuk itu gitu. Maka kata dalam hadis itu, ketika Nabi tagak Bapak Ibu jemaah di samping talago tu mengumpulkan sahabat umat beliau nyo nanti di padang mahsyar tu Bapak Ibu jangankan di padang mahsyar, awak sajalah pai jalan-jalan di bawah orang raun perai di bawah orang raun perai raun gratis ke suatu daerah yang belum pernah awak pai
turun dari auto tu mengawak langsung wak pai ke tempat yang dituju tu. Tentu berkumpul lalu itu kan. Sia amir wak, sia pemimpin dalam perjalanan. Atau wak pai umrah misalnya tu haji. Ado di sinan tu amirnya, ado pemimpinnya. Nah, wak tiba di sinan dalam keadaan latih ange, maka yang disuguhkan pertama dulu minum dulu gitu. Minum dan ko ado snacknya seketik. Nah, apalagi nanti di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar tu dikumpulan sadonya tu tidak hanya manusia, bahkan hewan untuk diadili. Wa idzal shuhus wa idzal wuhus husirat. Surah At-Takwir ya Bapak Ibu, ayat 5. Ketika hewan-hewan liar dikumpulkan untuk disidang. Ini tidak manusia saya disidang, hewan pun disidang. Itu maha adil Allah. Nah, maka ketika umat Nabi itulah diarahkan menuju Talaga Kausar, Nabi yang persilakan. Cuma ada sekelompok orang kata Nabi, nyo umat Nabi tapi dihalau oleh malaikat. Tak bisa nyo mendaki ke Talaga Kausar. Sehingga Nabi dengan nada yang sangat tinggi, innahum minni, ya malaikat, mereka tu umai ambo, bagian ambo tu. Tapi apa jawaban malaikat? Dan Allah juga berfirman, fayaqulu innaka la tadri ma badalu ba'daka ya Muhammad. Mereka, engkau tak tahu Muhammad yang telah mereka perbuat sepeninggal engkau wahai Muhammad. Mereka lah merubah ajaran wahai Muhammad. Mendengarkan itu kata Nabi, suhkan cilako kalian, pai kalian kian. Baik itu Nabi. Sia orang nendak kanu Bapak Ibu. Lah mode itu Nabi memperjuangkan waktu beliau hidup. Waktu kemaningga umat jo na beliau sabui. Tadi bantu itu beliau ketika kau bangkit umat jo. Tapi ada di antara umatnya tu yang tidak diperkenankan malaikat sampai bangih Nabi suhkan, pai kalian. Bangih tu jo bangihan namanya tu Bapak Ibu. Atau di dalam riwayat yang lain Nabi juga menyampaikan di hadapan para sahabat, Bapak Ibu jamaah, ketika lah sampainya itu fayaqulu, maka malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadri ya Muhammad ma uhdathun. Engkau tidak tahu wahai Muhammad, nantilah mereka pabuik yang tidak engkau lakukan. Engkau tidak melakukan sama sekali, itu mereka melakukan. Bahkan mereka anggap itu ibadah. Kata Nabi. Berang Nabi Bapak Ibu. Akhirnya orang tu diusir. Tidak mendapat air dari Talaga Kausar. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, supaya awak nanti mendapatkan minum dari telaga Nabi itu dan juga akan mendapatkan syafaat beliau, yang mesti awak lakukan. Di antaranya adalah nan pertama, jadikan di dalam lubuk hati awak cinta nan teramat dalam dan tinggi kepada Rasulullah, malabihi rasa cinta dan rindu awak kepada orang lain, termasuk kepada suami, istri dan anak-anak. Kenapa demikian? Karena kecintaan kepada Nabi itu sebuah keniscayaan dan konsekuensi dari keimanan. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Nabi, maka batallah keimanan. Fawalladhi biyadihi nafsi, kata Nabi, demi Allah yang aku di dalam genggamannya, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sebelum dia meletakkan rasa cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada suaminya, kepada anaknya, kepada kedua ibu bapaknya dan seluruh umat manusia. Makanya para sahabat tu dulu Bapak Ibu, orang kalau cinta ke Nabi pastinya kalaulah nama Nabi itu disabui, selain mereka berselawat, kadangnya meleleh saya matunya itu.
baraya sematunya. Bamangko baraya sebabnya tabayang denyo perjuangan Nabi, kecintaan Nabi, dan adu kerinduan untuk bertemu dengan wajah beliau yang mulia. Apalagi untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau nanti di akhirat. Nah, jadi letakkanlah cinta itu. Ba'a buktinya. Makanya buktinya itu dengan cara membaca, kemudian mempelajari, menghayati, dan mengamalkan sunnah beliau. Anan sunnah. Kini orang kan banyak ngaku-ngaku sunnah dan menganggap orang lain tidak sama jenyo tidak menjalankan sunnah. Sunnah Nabi ku Bapak Ibu kalau secara bahasa diserhanakan itu perjalanan yang ditempuh, atau sunnah itu juga berarti tariqah atau jalan, kemudian juga tariqah jalan, kemudian strategi atau syariat gitu, dan hukum. Lalu apa itu sunnah? Sunnah Nabi itu adalah ma ja'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa hamma bi fi'lihi. Segala yang diucapkan Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, ketetapan beliau dan juga cita-cita beliau yang belum kesampaian itu sunnah. Apakah semua sunnah wa ikuti? Di sikunan perlu awak pelajari. Ada sunnah kunan wajib wa ikuti, nak boleh hindak. Contohnya model Nabi salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, atau Nabi puasa, Nabi haji, dan seluruh yang terkait dengan ibadah, terutama ibadah mahdhah dan ibadah sunnah. Lalu apa sunnah yang boleh wa ikuti, boleh wa hindak? Contohnya berpakaian. Mau diambil baju ku nak doge Nabi juga pakai jas gua. Jas ku ala Eropa gua. Di dalam amboku baju koko gua. Baju koko ku Cina gua. Aku nak baju Arab gua do. Namun saya baju koko. Namun sana ambo kan ko jetli namanya. Aku itu. Kinceng itu ibu. Kemeja tu Eropa tu. Kain saruang. Orang Myanmar bagamu Buddha pakai kain saruang. Orang India pakai kain saruang. Peci ku songkok nasional Indonesia. Kopiah haji itu kopiah orang Cina, orang kopiah orang Arab kayaknya tu. Hanya sesalah lo. Nan Arab pun nambah sorban bagu luang tu. Jadi nan mana sunnah? Kalau awak cara pakaian, cara makan, itu tu boleh diikuti, boleh indah. Pakai tilakuang kaum ibu. Ada nak orang Arab pakai tilakuang? Tak ada orang Arab pakai tilakuang itu. Sebab pakaiannya itulah memenuhi syarat untuk menutupi aurat. Awak apa mau pakai tilakuang? Tak usah lupa ibu jawab. Kalau orang Arabnya lah memenuhi syarat itu. Atau Nabi makan misalnya, ibu-ibu bisuak ke subuh berkah wah. Bisuak menunya tu bagus. Rahasia. Kalau di masjid lima suku tu babue tu menu besok lontong, menu besok sate siki. Abang aja orang pergi makan sate. Indak 2 rakaat subuh tu. Indak 2 rakaat sebelum subuh tu. Makan kacang padi itu bisa nak je 3 jari. Sebab Nabi je 3 jari. Nak bisa tu. Bamangko makan Nabi itu 3 jari. Sebab Nabi itu makan sehari-harinya acuk kurma Bapak Ibu. Dan nan paling acuk bana puasa. Nak do nak kari makan Nabi itu. Makanan yang teristimewa bagi Nabi itu susu dan madu. Termasuk lengan kambing, tapi jarang. Bahkan ketika beliau menjadi penguasa di seluruh jazirah Arab pun masih bentuk itu. Bukan Nabi tidak mau kayu, tidak bisa kayu. Nabi ada kayu. Ibu-ibu dulu baramahar ayah ambo dulu. Ambo mahar ambo ke Sirina seperangkat ala salat dulu 300.000 pitihnya. Tiba di kantor kuah di balik orang lu pitih mau balik. Sebab pitih goen dulu. Angku kali dulu.
Mahar Nabi Bapak Ibu 20 ekor unta tambah 2 balai uqiyah emas. 1 miliar kurang lebih kepada Khadijah. Beliau pernah memiliki 2 balai kendaraan termahal di Jazirah Arab, 7 kuda, 3 unta, 1 begal, 1 keledai. Mahal kesadunya ragu. Tapi di akhir hayat beliau, cuma bahkan Nabi itu rumah Nabi itu ketiknya Bapak Ibu. Tingginya bisa dijangkau di remaja, atoknya tu pelepah kurma, dindingnya dibatih di kayu lumpur bacampua kapua, lantainya apa usahnya gitu, bantu lapiak pandan dia lapiak mewah ke pandan tu lagi. Harato nampal yang barhagu tu bagi Rasulullah apa? Alih kaki berwarna kuning, hadiah dari Raja Najasyi. Beliau biasa mapel lantai, mencuci piring, menyalurkan api untuk memasak. Kalau putih terompa beliau menjahit. Amantun kok Nabi Pak. Nabi biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ambo pernah mendengar ada orang nanti duluan salangkah ditinggal saran dia mengecek kamu. Waktu tu kami senang berbincang Bapak Ibu, galih nak do untuk minum gitu. Dek kumuah. Maka adalah salah seorang ibu maringani dicucinya lah galih. Galih basah kalau dia tak ada di meja. Tu kece orang tu kamu kece. Kalau dulu ke Ustaz aduan menatang galih basah aku bantam ke bawah. Indak mau hormati saja. Alamat dia kok mantu mana kasa orang je. Amu asalah muah ramantang galih. Padahal kartu nak karjo padusinya tu. Bapak Ibu, Nabi amuah mengarajukan itu. Awak mengaku juga pengikut Nabi gua. Siapa orang nan semulia Nabi kan ada. Itu namanya sunnah, boleh diikuti, boleh tidak. Makan jo sendok boleh. Makan jo tangan, yo makan nasi kau nak jo tangan, ndak lunak nasi itu gitu. Kemudian ada sunnah Nabi, kau nan tidak disunnahkan. Tu babi ini lebih dari surang. Banyak istri itu sunnah, iya sunnah, tapi tidak disunahkan. Istri Nabi itu berapa orang Bapak Ibu? 3 balai. 3 balai istri Nabi, 3 yang belum pernah beliau sentuh, 2 yang wafat waktu beliau masih hidup, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan yang kedua Zainab binti Khuzaimah, yang dijuluki oleh Nabi Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, nan suku menolong orang-orang payah. Karena usianya pertinggahannya Nabi hanya 3 bulan. Tapi perlu ingat, selama Nabi dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menduakan istri beliau. Barang lamanya 25 tahun. Nabi beristri lebih dari surang tu 30 tahun, bukan atas kemauan beliau, apalagi nafsu nak. Bahkan coba nanti Bapak Ibu buka surah Al-Ahzab, surah ke-33 mulai dari ayat 57. Soalnya dari awal sebutkan itu. Nabi ku pernah diagih oleh Allah, diperintah oleh Allah, nan tak bisa Nabi memilih. Ketika anak angkat beliau Zaid bin Harisah menceraikan istrinya Zainab binti Jahsy, maka Allah perintahkanlah Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy. Istri Nabi itu bernama Zainab 2 orang, Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu Bapak Ibunya keturunan bangsawan, anak orang kayu gadang, darah biru istilah orang awam. Sementara Zaid bin Harisah kunyo bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan Nabi muliakan pula Zaid bin Harisah dengan menikahkan dengan wanita pilihan. Tapi rumah tangganya tu acok batangka itu. Akhirnya tidak bisa didamaikan. Padahal Rasulullah berusaha untuk mempertahankan itu. Nah, ketika turun ayat, Nabi sebenarnya menolak Bapak Ibu. Tapi apa kata Allah? Ya Muhammad, mana engkau dengar kece orang atau perintah hamba? Tidak ada pilihan Nabi. Sebab kece orang Bapak Ibu. Sebab orang ku kan segala menjadi cerita gitu.
Patuilah nyoba pisah je bini nyo. Mintuwo nyoba selingkuh je bini nyo. Itu kecil orang. Awak kau tak itu je nak. Tempat minantu orang bertangka. Damai nyo nak cerita je. Tangka nyo jadi cerita je. Ndak pulang-pulang anaknya cerita je. Pulang nyo tersantar pun cerita je. Nikahnya orang kampung ndak ada lain ni. Nikah orang jauh, batu jauh mana? Nak ada mana ni lu dewah kita. Nah, mata dak dua dipilih oleh Nabi. Itu namanya sunnah yang tidak disunnahkan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah di antaranya menghidupi sunnah. Kemudian yang terakhir, di orang lazan nih, sonanya adu limo sonanya. Ambu ambil nan pokok bana. Nan pokok bana. Berpegang teguhlah dengan 3 hal. 2 hal yakni Al-Quran dan hadis. Ma taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Selama awak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kemudian yang kedua, muliakan ulama. Kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Muliakan ulama, jangan dihina, jangan direndahkan, apalagi diadu domba. Sebagai penuntut kaji, penuntut kaji gua. Ada seorang tokoh di Timur Tengah menyampaikan bahwa orang-orang orientalis barat, tahu Bapak Ibu apa maksudnya orientalis? Orientalis itu artinya orang yang mempelajari budaya ketimuran atau mempelajari orang Islam, bahwa Islamku bisanya berjaya dan memiliki peradaban yang sangat tinggi. Pelajaran sifat lan. Kata orang orientalis, untuk menghancurkan, jadi nyonya pelajari Islam tu, sudah tu nyonya cari lo baca ro menghancurkannya. Jika kalian ingin menghancurkan peradaban Islam, kata orang orientalis tu, hancurkan 3 golongan di dalam Islam. Yang pertama, hancurkan keluarganya. Yang kedua, hancurkan pendidikannya. Yang ketiga, hancurkan panutannya. Baca ro menghancurkan keluarganya. Buat istri-istri Muslim itu sibuk dengan karirnya. Buatnya malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sampai ndak mendidik anak-anaknya. Dan kalau bisa, inyo ndak berbakti kepada suaminya dan seolah-olahnya tidak tidak mengikuti perkembangan zaman modern. Maka hancurkan rumah tangganya seperti itu. Buat istrinya tu sibuk. Buat nyoba murih laki orang ndak rakinya no. Kemudian yang kedua, hancurkan pendidikannya. Bagaimana caranya? Hinakan, rendahkan guru-gurunya. Bila para lo muridnya tu menganggap gurunya kau setara aja. Padahal Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, inni abdan liman 'allamani harfan. Sesungguhnya aku ini, kata Ali, budak bagi orang yang mengajarkan aku walaupun hanya 1 huruf. Kini kan banyak orang melawan ke guru karena tanpa kita mengadu ke polisi. Ditambah lo kini dengan HAM. HAM tu siapa nama non ni? Karena awak Islam dari dulu manukan HAM. Kemudian yang terakhir, hancurkan panutannya. Siapa tu? Ulamanya. Buat ulamanya tu rendah, hinakan, rendah, adu domba hinanya tu. Kalau rumah tangga sudah dihancurkan, ibu-ibu tidak lagi mendidik anak, guru sudah direndahkan dan ulama telah dihinakan, sialan akan mendidik manusia le. Itulah nan kini sedang awak adoi. Jalan santai je senam masal, mana paling banyak kaum ibu pada kaum bapa. Ambo nak menyalan itu. Ambo bertanya saja. Cubalah kalau anuan. Paling itu tidak salah orang wanita tidak pernah salah. Semati-matinya mencobalah nanti cobalah menjadi padusi. Bahannya aku mencoba jadi padusi. Ndak ada Bapak Ibu. Baiklah senam tu olahraga hebat, tapi tak tutui lah, jangan ada laki-laki dalam. Bahkan kini menjadi program Tuhan. Alhamdulillah. Kadang tak taca lihat Bapak Ibu. Awak saya solat ibu-ibu pakai tilaku, engkau pakai sekrama.
Kalau tak salah imam ndak bersorak doh. Apa-apa saya mengaji subhanallah, patap puak bagus itu. Aduh lama pandapek suara ibu kau urat. Kalau senam mengai ibu, masuk sorak kan? Jadi awak kadang sudah beramal awak lan mabih beliau. Sudah salat berjamaah, sudah menangah kurek pengajian tiba dua awak lebih lo palunya beliau. Kadang sedang makan lontong, makan bubur mencari tuan orang, sudah nang gaji berubah. Nah, Bapak Ibu, itulah nanti nan wak khawatirkan orang yang tidak minum dari telaga Nabi dan tidak mendapat syafaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.